Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SHUSD, yang dimana hari ini saya akan update kembali ya analisa untuk pergerakan SHUSD di tanggal 29 Desember 2022, yang dimana di analisa sebelumnya harga saat ini masih eh, bergerak ya dalam range pergerakan yang kalau kita lihat terjadi zona satu ya. Dan kemarin di analisa sebelumnya saya sampaikan ada dua zona buy ya di area supply yang sudah di breakout kemarin, namun ternyata harga tidak mampu untuk memberikan tekanan kenaikan pada saat di area itu, dan juga di kisaran 1809 dan 1806 ya. Namun saya berikan update di grup Telegram, yang dimana di grup Telegram yang saya berikan yaitu dengan plan yang ini ya. Jadi saya berikan update-nya, dan setelah mencapai 1800 namun dia mencoba untuk break dari 1800 ya. Namun ternyata harga kembali melakukan kenaikan, dan buat yang ambil buy di 1800 dengan target minimal di 1808 itu sudah tercapai ya. Alhamdulillah, di grup VIP juga sudah mencapai target ya. Jadi untuk saat ini saya akan update ya. Jadi saya akan updatekan di ini ya. Jadi saya akan update pergerakannya untuk persiapan hari ini seperti apa ya. Jadi di sini saya akan hapus dulu skenario yang saya buatkan kemarin yang mengalami gagal ya. Jadi plan yang kemarin yang saya sampaikan di YouTube itu gagal, dan namun di update-nya saat ini masih bergerak dalam range sideways ya. Jadi range sideways-nya ada di kisaran harga 180959 sampai 1798 ya. 1797.16. Jadi ini adalah range sideways-nya saat ini, yang dimana masih kuat ya untuk memberikan tekanan, dan yang dimana di 1797.16 ini merupakan zona dari support trend lainnya. Jadi selama ini di breakout selama tidak di breakout, maka kenaikan masih ada. Jadi penentu untuk melanjutkan kenaikan untuk ke minimal di target yang ada di sini ya, 1814, dan di sini ini adalah minimal target kenaikan yang akan kita pantau, yaitu dari 1814 sampai 1819.91 ya. Jadi jika nanti dia break dari 1809 atau 1808 di harga ini, maka potensi untuk melakukan kenaikan itu masih kuat ya. Jadi saya menghapus yang ada saja ya. Jadi potensinya masih kuat. Jadi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Intinya nanti ketika dia break 1808 sampai 1809 ini, maka potensi untuk melakukan kenaikan di 1814 sampai 1819 untuk diuji ya. Jadi untuk saat ini masih bergerak dalam range sideways, dan untuk melakukan penurunan nantinya dia harus break dari 1796 sampai di kisaran 1794 ya. Jadi nanti untuk melakukan penurunan dia harus break dari dua area itu, dan juga pada titik support nilainya ya. Jadi di sini saya akan buatkan skenario nya untuk hari ini seperti apa ya. Jadi untuk melakukan kenaikan dia harus break dari area ini ya, untuk kemudian mencapai 1814, kemudian retest dan lanjutkan kenaikan ke 1819 ya. Jadi untuk sementara targetnya di situ dulu ya. Dan potensinya nanti ketika dia break dari 1814 ini sampai 1819, maka potensi untuk menguji 1824 sampai 1826 ya. Namun fokusnya kita dulu untuk sementara di 1814 sampai 1819 ya. Jadi seperti itu untuk sementara pantauan kita. Dan ini potensinya masih akan bergerak di area sini dulu ya. Kemungkinan akan terjadi satu dulu. Jadi saya asumsikan dulu untuk pergerakan hari ini kemungkinan di 1801 ya.
Jadi kemungkinan besar terjadi satu dulu di kisaran harga ini. Dan untuk melakukan penurunan masih tetap dengan skenario yang kemarin. Nanti saya akan buatkan plannya apabila memang harga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari ini ya. Dan saya informasikan juga nanti malam ada news untuk data pengangguran ya. Jadi kemungkinan akan ada pergerakan volatil. Namun untuk minggu ini kita tetap hati-hati ya, karena biasanya hasil news tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi pada pergerakan pasar ya. Jadi tetap hati-hati, tetap gunakan stop loss dan TP setiap transaksi ya. Jadi untuk pandangan saya masih tetap untuk melakukan kenaikan selama harga masih bergerak di kisaran di atas dari 1800 ya, maka potensinya masih kuat untuk melakukan kenaikan. Jadi untuk skenario nya hari ini selama dia break dari 1808 sampai 1809, maka potensi untuk melakukan kenaikan ya. Jadi nanti saya akan cari titik entry untuk memberikan informasinya di grup VIP untuk mencari entry point ya, dengan target 1814 nantinya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada, kalau dicek di time frame 15 menit, ini potensi untuk menjadi zona ya, zona buy kisaran harga ini untuk melakukan kenaikan seperti dengan skenario yang ada ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan update-nya, kalian bisa bergabung di grup Telegram ya. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Jadi untuk skenario seperti ini untuk hari ini ya, ataupun dia tidak koreksi lagi, maka dia akan langsung melanjutkan kenaikan untuk seperti ini ya. Jadi skenario nya seperti ini untuk melakukan kenaikan kembali. Jadi seperti itu ya. Jadi selama nanti harga untuk saya juga akan buatkan skenario penurunan. Jadi ketika nanti dia break dari 1800 dan menguji di area ini, atau dia lakukan breakout dulu, maka potensi untuk breakout untuk melakukan penurunan lebih lanjut. Jadi skenario seperti itu. Nanti saya akan updatekan lagi di grup Telegram seperti apa perkembangannya. Jadi kalau kita lihat dari volume yang ada di time frame 4 jam ini masih masih belum kuat ya untuk melakukan penurunan, dan juga untuk melakukan kenaikan juga terbatas ya. Jadi harga saat ini bergerak dalam kondisi konsolidasi dan terbatas ataupun terbatas ya. Jadi dia mencari titik penentu untuk melanjutkan tren, apakah dia break dari resisten atau support untuk kemudian melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau di time frame 4 jam ini support resistennya itu di 1814 ya, dan juga di 1797 kalau kita lihat berdasarkan dari time frame 4 jamnya. Namun kalau kita lebih menurunkan kembali ke time frame lebih kecil, kita bisa lihat titik support resisten di time frame yang kecil, yaitu dengan memanfaatkan minor trend ya. Oke, sebelum kita lanjut analisa untuk hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Jadi informasi yang akan saya sampaikan seperti biasa, buat para traders yang sedang mencari broker resmi dan legal Indonesia, silahkan cek Forex MF ya. Saya cek reputasinya sangat baik 18 tahun terakhir. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video dan komentar yang sudah saya sematkan ya. Kenapa saya rekomendasikan broker Forex IMF, yang dimana ini adalah broker lokal yang memiliki beberapa trading style dan support trading terbaik ya. Di sini memiliki beberapa produk-produk menarik dan juga tipe akun yang bisa kalian pilih ya. Dari ada 3 pilihan akun, yaitu light, standar, dan pro. Jadi silakan dicek ya untuk teman-teman semua yang ingin coba Forex MF, karena di sini kalian bisa akses referensi trading dari analisa harian, mingguan, serta berita forex. Dan juga kalian bisa ikut kursus trading ya di broker ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, kalian bisa akses linknya di deskripsi video atau di kolom komentar yang sudah saya sematkan ya. Dan ini sudah aman karena legalitas BAPEPTI, CDX, JFX, clearing berjangka Indonesia, dan Indonesia Clearing House.
Oke, sekarang kita akan lanjut untuk analisa hari ini. Jadi skenario-nya masih seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi silakan disimak baik-baik dan dipantau ya untuk seperti apa perkembangan hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti saya akan updatekan informasinya di grup Telegram ya. Dan juga informasi news untuk hari ini saya akan kirim di grup Telegram ya. Kalau dilihat time frame weekly-nya saat ini kebanyakan shadow ya untuk pergerakan-pergerakan, dan ini berpotensi kalau di candle weekly ini close di atas dari 1800, maka potensi untuk melakukan kenaikan nanti di minggu depan itu sangat kuat. Ada penguatan ya, ada penguatan nantinya kalau dia memang close di atas dari 1800, karena ini berpotensi untuk membentuk sebuah bullish ya, bullish pin bar untuk melakukan kenaikan lebih lanjut ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Jadi sekarang kita akan cek di time frame 1 jam ya. Jadi untuk skenario nya seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan cek juga indeks dolar. Kalau dari indeks dolar sendiri area demandnya masih sangat kuat ya, masih sangat kuat untuk area demand pada indeks dolar, masih memberikan tekanan. Namun seharusnya dari pergerakan yang terjadi saat ini dengan kenaikan yang ada di sini, gold melakukan penurunan ya. Namun ternyata gold juga melakukan kenaikan. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, pergerakan untuk minggu ini biasanya di luar dari apa yang seharusnya terjadi ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semua untuk melakukan transaksi pada minggu ini ya. Jadi di sini terjadi sebuah range sideways, ada gap. Jadi statusnya di indeks dolar saat ini besar ya range-nya. Dan saat ini untuk menguji resistance sideways-nya 104, ini adalah area support-nya di area demand-nya. Jadi untuk skenario hari ini, selama dia masih bergerak di bawah dari 104 atau 105, potensi untuk melakukan penurunan masih ada ya. Jadi kemungkinan penurunannya sampai di sini. Kalau dia di sini melakukan penurunan, dia tidak mencapai 104.61, maka potensinya dia akan ke area ini kembali atau mencapai area demand kembali ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada pergerakan indeks dolar hari ini. Jadi selama dia nanti break dari area demand, maka potensi untuk indeks dolar pergerakannya akan melakukan penurunan lanjutan ya. Dan apabila nanti dia break dari 104.42 sampai 104.61, maka potensinya untuk melakukan kenaikan ke kisaran harga di sini ya, area resisten sebelumnya, dan juga di area resisten yang ini di 104.90 ya. Jadi skenario mungkin seperti ini, dia melakukan kenaikan menguji 104.61, kemudian sepertinya. Jadi mungkin seperti ini asumsi saya untuk pergerakan indeks dolar hari ini. Kalau indeks dolar melakukan kenaikan, kemungkinan besar akan terjadi penurunan pada SAUSD. Namun kalau nanti dia ada penolakan di area ini dan indeks dolar mengalami penurunan, maka kemungkinan besar akan terjadi kenaikan pada SAUSD ya. Jadi saya informasikan, setiap pergerakan dari indeks dolar ini bergerak beberapa poin saja, pengaruhnya ke indeks dolar biasanya besar ya. Dan biasanya juga pergerakan dari indeks dolar ini memiliki pengaruh besar pada pergerakan SAUSD. Jadi silakan dipantau setiap pergerakan indeks dolar yang akan terjadi dengan skenario yang sudah saya berikan juga ya. Dan kalian juga bisa buat analisa sendiri dan pertimbangkan seperti apa. Kemudian kalau ada masukan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Jadi untuk indeks dolar sebenarnya seperti itu, dan untuk SAUSD seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi silakan disimak dan dipantau untuk pergerakan hari ini seperti apa perkembangannya ya. Nanti saya akan updatekan juga di grup Telegram
seperti apa perkembangan untuk pergerakan SHUSD untuk hari ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.